morning from Wisanggeni Coffee. Kali adem. Kalau mau lihat apa yang aku sebut sebagai surganya dunia, surga di bumi, Pekalongan. Kabutnya masih tipis banget. Sekarang tanggal 2 Desember 2022 2/12/22. Dari posisi yang ada enakan ya, yang bisa melihat gunung. No, ini very organic. Aku nggak siapin apa-apa di sini. Cuman pengen duduk. Oke. Mau tidur, belum mandi. Cuman pasang alis aja sedikit biar nggak terlalu jelek-jelek banget, nggak pasang bedak, nggak pasang apa. Teman-teman, selamat pagi. Mengawali tanggal 20, mengawali bulan Desember tahun ini yang adalah circle terakhir di tahun 2022. Sudah satu tahun 4 bulan saya memutuskan untuk pindah ke Jogja. Di vlog-vlog sebelumnya saya kasih alasan kenapa saya merasa harus pulang. Kenapa sudah waktunya buat saya untuk mandi tol. Dan semua diatur oleh semesta. Demikian hebatnya kepulangan saya ini juga bersamaan dengan keberangkatan Ine sekolah. Di sini saya nggak ngerti mau ngomong apa, tiba-tiba merasa harus ngevlog. Mungkin pengen bicara tentang pengalaman saya sebagai ibu yang sedang menerbangkan anak-anaknya. Suka atau enggak, semua ibu akan sampai pada satu masa di mana anaknya tidak bisa disimpan lagi di dalam kantong gendongan dan tidak bisa lagi kita gendong-gendong terus, kita simpen terus, kita jaga terus seberapapun kita ingin melakukannya. Pertanyaannya adalah begini, kapan tugas ibu untuk nourishing anak itu selesai? Apakah dulu saya berpikirnya ketika anak itu lulus SMA, seperti saya dulu waktu saya berangkat kuliah, berarti sudah saatnya anak itu dianggap cukup dewasa untuk belajar terbang. Kita hanya mengamati dari jauh saja. Kita tidak perlu day by day ngurusin dia, karena dia sudah kita siapkan sedemikian rupa sehingga dia bisa ngurus dirinya sendiri. Ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata tugas ibu itu ketika anak itu justru malah sudah hidup sendiri, ibu itu harus merawat anak di tingkat yang lebih tinggi lagi, tingkat spiritualnya. Begini, agama memang saya dapat ilmu banyak dari Mas Hari, guru saya di sini ya. Agama memang diberikan supaya orang itu mengenal Tuhannya, sehingga dengan demikian apabila di Buddha ada istilah dharma dan karma. Dengan belajar agama, orang jadi berperilaku sesuai dengan pakem-pakem yang benar, sehingga tidak memperbanyak karma buruk dan memperbanyak dharma baik. Setelah itu orang naik kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan spiritualitas. Karena kalau agama dalam Jawa disebut sebagai ageman atau baju, yaitu kan sesuatu yang sifatnya di luar. Tetapi ketika sudah spiritual, itu
menjadi sesuatu yang direct connection, hubungan yang sangat direct, hubungan yang sangat pribadi antara Tuhan dan manusia tanpa birokrasi. Kita mengerti bahwa dalam agama itu kita ada tatanan-tatanannya. Di agama yang saya peluk, di agama Katolik, jelas birokrasinya, ada paus, kardinal, uskup, pastor, ketua wilayah, ketua lingkungan, dan sebagainya. Dan itu baik adanya, karena kita memang sebagai manusia harus belajar patuh. Nah, kita nggak membahas tentang agama, kita membahas tentang fungsi ibu ketika anak-anak itu dalam rangka terbang. Setiap anak mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Mengapa ibu itu demikian dimuliakan? Karena begini, ini menurut analogi saya ya. Kalau ketika seseorang itu dilahirkan kembali, kan berarti memang ada tugas buat orang tersebut untuk menyelesaikan di dunia ini. Mari kita lihat banyak orang yang fungsinya sebagai penggembala sapi, banyak orang yang fungsinya sebagai angon wedus, banyak orang fungsinya sebagai pemuka agama, banyak orang fungsinya sebagai guru, sebagai banker, dan seterusnya. Karena ada sesuatu yang harus dia selesaikan dari past life-nya di kehidupan yang sekarang. Belum lagi urusan pribadi dia dengan orang-orang sekitarnya, konflik-konflik yang dia belum selesai di masa lalu harus dipertemukan dengan orang yang sama di kehidupan yang sekarang. So artinya ada penyelesaian karma di hal itu, dan untuk dia bisa lahirkan kan tidak bisa cepluk dari langit dia harus lahirkan, dia harus lahir dari sosok seorang ibu. Pertanyaannya, ibu yang mana yang dia harus lakukan? Kalau saya percaya bahwa ketika anak dilahirkan, dia memilih orang tuanya, dia memilih orang tuanya sendiri yang cocok dengan apapun kelanjutan hidup yang harus dia lakukan. Nah, ketika dia memilih orang tuanya, kan Tuhan mesti punya approval. Tuhan mesti membuat approval. Lalu sebelum membuat approval kan Tuhan mesti nego dulu dengan si perempuan ini yang akan menjadi ibu bagi dia. Nah, membuat perjanjian Tuhan itu, perjanjian dengan Tuhan itu kan luar biasa. Tuhan membuat perjanjian loh, itu it's a big deal. Sehingga karena itulah ketika perempuan itu bersedia untuk menjadi jalan kelahiran dari seorang insan manusia, besar sekali kemuliaannya. Karena memberikan segalanya. Perempuan adalah wujud dari cinta tanpa henti. Perempuan adalah wujud dari kasih matahari kepada lalu lalang. Perempuan adalah wujud dari sinar matahari, dan itulah adanya. Makanya katanya orang kalau dilahirkan kembali menjadi perempuan itu bonusnya gede. Yang harusnya orang mungkin harusnya dilahirkan kembali 500 kali, tetapi karena dia perempuan dia dilahirkan mungkin hanya 300 kali. Nah, back to my perenungan ketika saya sudah kembali ke Jogja. Saya punya bisnis bubur ayam yang adalah proposal yang sangat menarik yang diberikan suami saya kepada saya. Pertanyaannya, kamu melepaskan semua kehidupanmu di Jakarta, melepaskan saya tahu saya harus berhenti di satu titik, tetapi saya juga tidak tahu setelah itu saya mesti ngapain. Yang saya tahu adalah saya harus sudah menerima banyak sekali blessing, lalu bagaimana cara memberi. Di bisnis bubur ayam ini menarik karena lama-lama saya menyadari ini bukanlah sebagai mata pencaharian, tetapi sebagai cara untuk mengucapkan syukur. Karena banyak sekali yang bisa saya temukan dengan cara itu gitu ya. Banyak sekali pertemuan-pertemuan dengan orang-orang luar biasa yang adalah blessing buat kami sekeluarga. Ternyata ketika kami menyerahkan keputusan mengenai mata pencaharian, keputusan mengenai apa yang harus kita makan, tapi di usia yang sudah seperti saya, maksudnya di usia ketika anak yang besar sudah bekerja, anak yang kecil sedang belajar terbang, aku tidak menyarankan ini untuk yang masih berjuang dulu, karena banyak pelajaran hidup yang mesti dilakukan. Tapi at least kalau saya boleh berbagi,
hari demi hari yang saya lakukan adalah mandito, diam. Mungkin saya tetap di Jogja di tengah kota, tapi pagi membuat bubur dan berpikir, Tuhan hari ini Tuhan pertemukan saya dengan siapa lewat bubur ini. Tuhan hari ini siapa yang Tuhan utus untuk makan bubur ini. Karena Tuhan memberikan berkat lewat makanan ini masuk ke dalam diri orang itu, masuk ke dalam darahnya. Lalu seminggu 2 kali saya pergi ke tempat ini, menyendiri lagi, mengikuti acara refleksi pribadi yang menyenangkan. Dan setiap hari ada kejutan-kejutan manis dari anak-anak yang satu di Jakarta, satu di Belanda. Prestasi-prestasi mereka, kebaikan-kebaikan mereka, dan kedamaian hati mereka yang membuat mereka menunjukkan jati diri mereka sendiri. So, ternyata tugas ibu itu tidak berhenti ketika anak itu sudah keluar dari rumah dan keluar dari sarang. Ternyata justru ketika mereka keluar dari sarang, ibu itu semakin harus masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam dirinya sendiri, dan diam. Diam itu adalah membiarkan segala pikiran lepas, dan itu susah. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya lakukan ini di Jakarta dengan kesibukan saya yang sedang keren-kerennya itu. Pasti isi saya adalah setiap hari saya memikirkan bagaimana menyelesaikan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Sementara saya sebagai ibu, kita dibutuhkan untuk merengkuh anak kita dalam dekapan doa kita. Dan doa itu bukan perkara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta itu. Doa itu dalam rangka melebur diri kita, melebur siapa kita sebelumnya, seberapapun. Karena perempuan itu luar biasa kan, kita tahu perempuan itu adalah sumbu dari rumah tangga. Gak ada perempuan jeglek wis kabeh. Tapi kita mesti merengkuh anak kita dalam hening kita, dalam pelepasan kita terhadap apapun, yang terutama adalah terhadap diri sendiri. Karena saya menduga, nanti aku akan share lagi ya, aku menduga setelah ini yang akan terjadi adalah pelepasan terhadap nyawa kita. Kan kita akan sampai ke sana toh akhirnya kan. Dan bagaimana kita akan melepaskan ruh dari tubuh ini dengan posisi siap. Kita akan suatu saat sampai pada masa di mana tidak lagi melihat kematian sebagai sesuatu yang mengerikan, di mana kita akan mengajari pada diri sendiri bahwa kita akan tetap merengkuh mereka dari alam yang lain, tapi harus latihan. Latihannya seperti ini. Jadi untuk ibu-ibu, yuk semangat. Saya melihat ibu saya yang luar biasa mendoakan anak-anaknya dari kejauhan. Ternyata ibu saya sedang mandito. Saya melihat saya mendoakan anak saya kejauhan, saya sedang mandito. Bentuk mandito itu adalah kadang kita menangis merindukan anak, kadang kita merasa kesepian, kadang kita bingung kita mesti ngapain lagi. Itu mandito, karena kosong, gak punya apa-apa lagi dan gak tahu mesti gimana lagi. Salam cinta dari Merapi. Saya selalu mengatakan setiap seminggu 2 kali saya naik ke prototipe dari Kayangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih eyang-eyang yang sudah membantu kita untuk sampai di tahap ini. Ayo Bapak Ibu, perempuan-perempuan semangat. Jadi perempuan yang pintar ya, karena kita dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kalau kita mau anak kita menjadi hebat, pintar hati, pintar spiritual. Bye bye, namaste.